Itu udah habit ya dari PMPL kita pertama kali juara tuh. Ini jujur ini gue baru tahu sih kalau sampai ngapalin helm. Karena kan zaman dulu biasanya ngapalinnya skin mobil. PM mereka menggali informasi yang begitu detail. Bahkan pergerakan diam-diam. Dan dilakukan oleh Limboy terspot dengan sangat baik tembakan. Dari Limboy percobaan pertama yang ternyata masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari RPM. Oke, dan begitupun dari Limboys. Nah, hold dulu healing terlebih dahulu. Tapi Marco terlalu lama untuk mengambil decision. Membiarkan dulu Limboys melakukan reset. Limboys mempersiapkan satu trapping molotov. Tapi akhirnya Marco jump shoot yang benar-benar mulus. Mematikan langkah Limboy, tidak bisa memberikan informasi kembali ke arah dari pemain-pemain dari Claw. Menjauh dan bakal disandra begitu saja. Marco menunggu pemain dari Claw yang lain untuk menjadi umpan dan juga santapan. Tapi dari Marco agak bersabar dengan Notren. Tahu jelas bahwa Gatrin. Akhirnya punggung Gatrin terlihat dengan sangat jelas. Terbalik lagi kan. Ya ampun Gatrin. Terlalu nekat, terlalu panik menurut gue dan dia. Kayak di kepalanya, gue harus lebih aman untuk melakukan healing tapi bakal dikejar dari seorang Marco. Marco benar-benar agresif banget tapi trapping granat bakal dilemparkan dari seorang Gatritz. Dikejar begitu saja. Shoulder mode ataupun TPP mode bakal dimainkan tapi Marco terlalu agresif. Marco terlalu galak. Marco impresif untuk tim dari ARPM. Wah ini udah pinter banget bahkan ngeliatin tadi satu Russian Shuriken yang dilemparkan menuju ke arah depan dari pintunya. Tidak termakan dengan trap granat yang dilakukan oleh pemain dari tim Claw kali ini. ARPM unggul dari segi jumlah, bahkan mereka lebih unggul lagi dari segi posisi karena melihat satu orang lagi di bagian atas dan ternyata Reigats dapetin Rizwan mencoba untuk bisa mendapatkan yang kedua tapi ternyata Reigats gagal untuk mendapatkan yang kedua karena Marco lagi-lagi dengan ketajaman aimnya menjatuhkan pemain-pemain dari tim Claw. Satu sudah dia buat knockdown di arah atap, revive harusnya masih bisa dilakukan tapi gue balik lagi ke arah yang diomongkan tadi. PR-nya adalah time rotasi mereka dan susahnya nanti bakal masuk zona kalau masih terus-terusan melakukan lockdown kayak gini. Oke, dan yes dari yang padat merayap di sekitaran dari Voldelmar masih Voldelmar, ARPM mereka masih mencari lagi agar nyaman untuk keluar dari kota ini. Dan sekarang Claw terdengar suara jelas dari seorang Toto di atas, di level atas dari Marco. Akankah dia melakukan hal yang sama untuk melakukan pengejaran atau pengintaian? Dan sekarang dari Rizwan menunggu momentum saja. Ada instruksi dari Marco. Kalau Marco bergerak, ya, mestinya dia pun juga akan bergerak juga mengiringi pemain-pemain dari Claw yang sudah terdeteksi. Marco agak sabar, tapi ini nggak boleh terlalu berlama-lama. Menurut gue akan menjadi satu intayan karena dari Tetsuki. Limboy melakukan perlawanan. Limboy menolak menyerah. Limboy ingin menggerus lagi pemain dari ARPM. Dia tahu jelas bahwa Marco turun ke bawah. Mungkin ada angle yang bisa dia manfaatkan di tangga. Defense yang sebenarnya sangat baik, tapi melaju dua sekaligus. Pemain dari ARPM terlalu berani menurut gue. Punggung dan seorang Marco pun juga terlihat dengan jelas. Limboy masih menarik ulur. Notren pun juga langsung termakan. Toto bagus banget untuk membantu satu pergerakan dan ARPM rata. Korban komitmen kah untuk dari tim Bigetron? Karena Bigetron hari ini menyala banget. Atau Bigetron berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner back to back granat. Dilemparkan dari Reza karena dari Sanju. Chill agak sedikit bergerak ke sebelah kanan, mengamankan vehicle yang terlebih dahulu, tapi Reza terlalu berani. Reza bagus banget, dapetin kalah Sanju. Dan di belakang, pemain dari Boom terlalu jauh untuk melakukan ngebantu Sanju maksud gua. Tapi Alberel, ini pemain yang tidak bisa lo anggap sebelah mata. Wah tapi sumpah beta bagus banget dari Bigetron. Tapi granat bakal dilemparkan menuju ke arah pemain dari Bumi Sport. Menuju ke arah pemain dari Bigetron. Tidak mendapatkan knockdown ke arah pemain dari Bigetron karena mereka masih cukup aman di posisi belakangnya. Tapi Bakiman kembali lagi bakal digerakkan. Tapi Observer sedikit berpindah dan Alberil menjatuhkan satu pemain. Razy dibuat tumbang walaupun pada akhirnya Alberil juga berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Bigetron. Revive cepat akan mereka maksimalkan. Rezak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sudah mulai abu-abu layar HP-nya tapi belum ada proses revive yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bigetron. Sementara Rezak akhirnya bleeding out. Yes, dan juga bagaimana Pedro sekarang masih agak khawatir untuk melakukan eksekusi karena dari seorang Federales dia butuh bantuan banget dari seorang Okta. Tapi Excel memastikan dulu satu molotov dia bermanfaat menjadi poin tambahan untuk dari tim Bigetron. Dan yang pasti sekarang dari Federales sudah reset, sudah bangun lagi, stay alive dengan dua player yang lain, Razy dan juga Federales, di mana pemain-pemain dari Boom. Satu, dia Sandra, Sanju. Berharap datang coy, datang boy, selamatin gue. Dan mungkin itulah yang bakal menjadi intrik-intrik Federales memancing Pedro dan juga Okta. Kayaknya gak bakal kepancing sih. Terlalu nekat mas. Sandranya gak laku mas, sandranya mas. Agak susah tuh gue lihat buat nge-backup yang ada di arah depan sana. Mendingan direlakan sama seperti tadi BTR yang lebih merelakan Rezak. Ketika Rezak butuh untuk di-up, butuh untuk di-revive.
Bigetron sudah berhasil mendapatkan 2 tambahan poin. Kali ini mereka ada di arah jam 4. Harus bisa ngentasin boom sih kalau mereka pengen tenang di arah timurnya. Oke, kalau gitu Exol 51 peluru, oke. Sangat banyak untuk dia bisa memusnahkan 2 player sekaligus. Oke, Pedro agak jaga jarak. Pedro nggak boleh berlama-lama. Ini kalau nggak tergerus utility mereka, harus ada satu hal yang lebih taktis lagi. Ya menunggu mungkin sambilan circle juga ngebanting ke selanjutnya. Tapi Pedro mampu untuk menambah 1 takedown. Crazy menjadi korban keganasan spray down-nya dia. Pedro. Federales mundur. Dari positioning lagi, Federales dia tahu harus mendekat untuk menjaga rekannya yaitu Razy. Dan begitu pun Axel sigap. Lebih mendekat dan lebih menjaga posisi agar Pedro tidak bisa memakan Razy. Dan sekarang Okta. Where are you Okta? Gue gak ngeliat posisi. Oh, dia ngejaga sisi backline yang lain. Mungkin saja ada third party yang lagi mengintai fight Boom versus Bigetron. Tabrak kah dari Boom? Hanya screening harusnya dan mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian lower ground-nya. Masuk menuju ke arah area perkotaan supaya angle dari BTR tidak mudah untuk melontarkan peluru-peluru parasnya menuju ke arah pemain dari Boom Esports. Tapi gue gemes banget cuy, jalannya lama banget tuh. Ban udah pecah, jalannya lama, BTR di high ground lagi. Bensinnya sedikit cuy. Iya. Jadi nggak boleh langsung digaspol. Oh. Jadi harus benar-benar di hold terlebih dahulu. Tapi Godek, Hexas, gila home run yang sangat indah tadi dimainkan seorang Hexas. No mercy kembali di area lini depan bersama dengan Kenboy. Ngepretelin Botex, make Joe yang lain bakal dicari. Kenboy tahu jelas di sisi luar ada Cooper RB yang bisa dia mainkan karena dari Linux. Tapi Kenboy harus mereload terlebih dahulu. 60 yang tersisa tidak bakal mampu untuk kembangin Linux. Tapi Linux berasap nih kalau Linux. SP? Jauh memang, tapi masuk ke kandang SP boy. Ini SP datang cuy, SP siap untuk memberikan tembakan Linux. Linux ditabrak, dia nyerempet satu pemain tapi mobil meledak dan tiba-tiba hilang Linux. Pulang juga dia menuju ke lobby, last man standing yang tidak bertahan lama dari Mejo. Ini benar ngegendong banget dengan firepower yang dia miliki. Berharap dia kembali untuk di-revive melawan Nightmare secara maksimal. Tapi Nightmare punya posisi yang lebih nyaman untuk melihat kepala-kepala pemain dari Glue. Granat coba dilemparkan dari Poundbeat. 1, 2, 3, duar bebek. Poundbeat dapetin Stickly dengan sangat mudah. Ini kenapa di satu titik yang sama ya Glue? Ini gue agak tanda tanya. Glue, kenapa lu bakal mudah banget dibom seperti itu? Karena lu kurang melebarkan sayapnya. Space-nya memang tidak terlalu banyak, tapi Poundbeat memberanikan diri. Granat Poundbeat dilemparkan tapi tidak ada lagi. Tembak dimainkan karena Kenboy di belakang pun juga gagal. What happened Nightmare? Tapi no mercy. Sang Megazord menjadi penyelamat untuk Nightmare. Gue lebih mempertanyakan pergerakan dari Glue sih. Udah tahu ada di atas bukit, Glue-nya nge-stick, easy banget tadi place-nya mau revive. Dan semua di satu titik yang sama gitu. Betul. Itu dia yang gue pertanyakan juga seperti yang lo lihat tadi. Lu juga mempertanyakan apa yang dilakukan sama tim Glue Blue. Bahkan kali ini kita berpindah menuju ke SE yang tiba-tiba mendapatkan satu pemain dari Horboys. Kalau setelah dipulangkan begitu saja, satu informasi sudah mereka dapatkan atas split yang dilakukan oleh pemain-pemain. Tapi ini dia Cooper RB jaga ngepot dan mudah harusnya Iris. Itu dia untuk mendapatkan Yoru. Betul sekali dari Yoru nggak bakalan ngepot kembali apalagi rekan-rekannya dimakan Mastery. Nyaris saja bisa dimakan di seorang Iris. Kembali makan korban ke Asa masih belum mampu. Refleks yang sangat baik dari sebelah kanan Red Face. Exa ngejaga Chelsea dengan baik dan akhirnya mampu menyelamatkan Yoru dan 2 rekan yang lain Masri beserta Asa. Kok bisa teman gue tiba-tiba semangat nge-cashnya, tiba-tiba adrenalin rush juga untuk tabrak ke depan sana. Tapi dari Dewa United mereka mendekat Lele Boy mendapatkan follow up dari Arkraw untuk menggali informasi karena Bigetron. Federales sudah merespons sebuah granat akan dilemparkan menuju ke mobil yang bergerak tapi ternyata belum ada knockdown yang dia dapatkan atas pemain-pemain dari Dewa United. Federales juga harus melakukan sebuah pergerakan, tembakan datang ke armor mobil dari Federales. Masih ada regroup dengan timing yang tepat jadi tidak membahayakan pemain dari Bigetron. Oke, Lele Boy ya tahu jelas. Oh, posisinya 1 titik poin lagi. Tapi secara rendering doang. Kita tunggu aja nanti bagaimana granat yang bakal dilemparkan Lele Boy. Nyangkut atau tidak ke badan dari Exalt. Dan Alpha pun juga ikut granat ke arah depan Arkraw. Ngecoba ngebaiting. Ada satu notifikasi Claw pun juga selesai di hashtag 9 dengan 5 eliminasi. Namun fight pun juga masih berlanjut. Tim Dewa United. Kepala Axel nongol tadi. Mestinya bakal bisa menjadi hujaman Alpha. Membuang granat ke depan. Tapi Razy di sebelah kiri. Menjadi posisi yang berbeda. Kita tunggu Razy mampu atau tidak ngejatuhin 1-2 pemain dari Bigetron. Tapi Exo yang terlebih dahulu jatuh di tangan pemain Dewa United. Razy sih betul-betul nge-distract banget fokus dari Dewa United. Yes. Ketika mereka ingin komit ke
ada dua pemain dari Bigetron tiba-tiba terdistract karena mobil dari Resi dari tadi mondar-mandir begitu saja, dan Kral akan melanjutkan lemparan granat yang juga revive yang dilakukan oleh Bigetron. Tidak on point ternyata, masih dari revive yang bisa dimaksimalkan. Granat berikut juga masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron menuju dan menggeser mobil. Tukeran doang itu cukup RB sama Bagi. Resi menerima tembakan yang begitu menyakitkan, tapi lihat Lynx memasak granat yang begitu matang. Kalau Resi tidak melakukan healing ini bakal knockdown granat. Nah, meledak. Tidak on point ternyata, dan revive ternyata berhasil dilakukan oleh Bigetron, tapi Rezi tertangkap. Leleboy bisa mendapatkan satu, ditabrak langsung Alvan Gragas, ditabrak oleh mobil tersebut, dan Bigetron harus pulang ke arah lobby. Sama lain. Dan Akagol hanya menunggu waktu aja untuk mereka bisa dapetin chicken, dan begitu dari Mastery harus turun dari vehicle, dan banyak sekali peluru yang dilontarkan dari Peter. Mastery tidak mampu, Mastery pun memang juga harus bergerak di sebelah kanan Asa. Akankah melawan? Ataukah dia berpasrah diri begitu saja karena SP yang lain bakal mengejar dia di sebelah kanan. Cozy nggak bakal memberikan kemudahan untuk SP mendapatkan Asa. Dan Cozy nggak boleh juga luput dari awareness Leleboy. Namun Asa dimakan oleh Leleboy. Tapi tadi gue tahu niatnya SE sebenarnya kayak lo naik was, maju, smoke-nya lempar, nge-pop up baru turun. Tapi ternyata begitu dilempar smoke-nya belum ke-pop up, akhirnya ngebuat vision yang jelas banget ketika Mastery-nya turun dari mobil. Asa pun langsung terspot ketika dia turun dari kuasnya di angle sebelah kirinya, tapi SP Bocil memimpin peperangan kali ini. Granat dilemparkan menuju ke arah pemain dari RV. Bergerak pelan-pelan kali ini Peter Maxius, tapi tumbang terlebih dahulu. Cozy malah yang bisa mendapatkan pemain dari SP. Ada intipan dari sebelah kanan, tapi Bocil masih belum berani maju karena ada Molotov yang dilemparkan menuju ke arah batu tersebut. Cozy menahan dengan sabar, melihat dan akhirnya berani untuk melanjutkan pushnya karena sudah ada follow up yang bakal datang lebih ternyata di bagian kanan. Masih ada pemain-pemain SP yang merapat. Peter memberikan backupnya di waktu yang tepat. Ya, sekarang dari Peter pun juga sudah melihat bagaimana muncul ke permukaan pemain-pemain dari AK Gold. Namun yang menjadi satu buying time mereka adalah menggendong Maxius. Nah, ini baru benar nih. Satu untuk di revive, satu ada yang ngejaga biar pemain-pemain AK Gold tidak bisa masuk ke area dari SP. Namun space dari SP memang masih banyak, masih lebar untuk mereka saling menjaga, dan ada satu pepohonan yang menjadi satu faktor luck mereka menutup angle. Namun ada satu kemakan. Tapi Tangkep Dimakan Leleboy dari seberang. Iya, anjir. Masih susah emang Bukit ini saling bisa ngelawan satu sama lain. emang ya udah tinggal jadi wasit Akagol doang But di at least bawah. secara move mereka oke ngelakuin hal ini. Ya tinggal ngelihat kali ini finishingnya bisa bagus atau enggak, karena tiba-tiba dari Bocil memberikan tekanan yang sangat berarti bagi para pemain dari tim Akagol, dan Satar tumbang tapi masih ada backup. Akagol akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner di game yang terakhir. Winner chicken dinner yang tidak terlalu seksi, but chicken is